Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat-sobat otomotif dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita senantiasa diberi kesehatan dan diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sobat semua ya. Jadi di sini di video kali ini adalah eh, perakitan motor Vario 125 yang tempoh hari videonya sudah saya upload ya, yaitu tentang untuk kamrat bunyi dan pistonnya juga bunyi. Oke sobat semua ya, sekarang di sini sudah kita bongkar, sudah kita bersihkan ya. Untuk spool-spoolnya sudah kita bersihkan semua. Untuk kamrat ya, untuk kamrat sudah kita ganti ya. Maaf tempoh hari dalam penggantiannya saya videokan ya. Saya cuma hanya pasang kamera saja. Oke. Ini untuk kamrat sudah baru ya, sudah kita ganti punyaan KWN yaitu Vario 125. Ini kamrat yang lama ya. Kamrat yang lama sudah bunyi, sudah aus ya. Jadi ini kelenturannya sudah sangat kendor sekali ya untuk kondisi kamratnya. Sekarang untuk kamera sudah baru. Oke sobat semua ya, sekarang sudah kita bersihkan semua. Jadi tahap selanjutnya yaitu tahap pemasangan magnet ya. Ini belum sudah bersih semua. Sekarang tahap pemasangan magnetnya. Jadi biar nanti untuk pemasangan piston biar mudah kalau magnetnya keadaan terpasang. Kalau belum terpasang kita susah untuk memutar-muternya ya. Oke, sekarang untuk magnet kita pasang dulu nanti biar mudah pemasangan pistonnya. Sobat semua ya, sekarang untuk magnet sudah kita kencangkan ya, sudah kita terpasang. Nanti setelah langkah berikutnya yaitu kita langsung untuk oli ya. Untuk oli kita isi dulu sebelum pemasangan blok. Sebelum pemasangan blok ya, kita harus mengecek ya, kita harus mengecek pompa olinya bagus apa enggak ya. Nanti kita starter ya, kita lihat dari lubang oli. Namun sekarang kita isi oli dulu, nanti untuk pengetesan pompa olinya bisa naik apa enggak. Oke sobat semua ya, sekarang langsung kita isi oli dulu. Oke sobat semua ya, jadi sebelum blok kita pasang, nanti olinya kita isi dulu, kita starter ya, kita selah dulu, nanti kita lihat olinya mau naik apa enggak. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, sebelum kita memasang blok gitu ya. Oke sobat semua ya, jadi sekarang untuk oli sudah kita pasang. Jadi begini, sebelum pemasangan blok, alangkah baiknya kita cek untuk olinya, oli bisa naik apa enggak. Nanti kita cek dari lubang ya, dari lubang ini, lubang oli di bawah baut itu, baut blok ya. Ada lubang oli di situ untuk menaikkan oli menuju ke sentuh ke atas. Itulah lubang oli yang pertama ya. Jadi nanti kalau kita starter itu oli harus keluar dari situ. Sedangkan untuk lubang yang di atas itu adalah untuk mentransfer oli masuk ke dalam setang. Jadi setelah oli naik, nanti melalui lubang yang nomor 2 dia akan masuk ke askruk ya, yaitu untuk melumasi di setang sekernya supaya tidak macet. Jadi nanti oli terkirim ke sana di bagian setangnya.
Sedangkan untuk lubang yang bawah itu adalah lubang saluran oli yang dari pompa oli. Nanti dikirim ke atas sama dikirim ke lubang yang di atasnya, yang menuju ke stang, yang nanti tujuannya melumasi di bagian kopnya di atas. Oke sobat semua ya, sekarang oli sudah kita pasang. Setelah kita coba kita selah ya, namun sebelumnya untuk stangnya kita pegangin dulu. Oke sobat semua ya, sekarang kita pakai alat bantu obeng ya, sama ban. Jadi obengnya untuk memegang kamratnya, untuk bannya kita mengikat stangnya supaya pada saat kita selah nanti stangnya nggak masuk ke dalam kalter ya. Kita pegang pakai alat bantu ban. Jadi kedua-duanya kita tahan pakai obeng. Setelah itu kita selah ya, kita selah supaya nanti kita tahu olinya naik apa enggak. Oke sobat semua ya, sekarang kita selah ya. Oke, kita tarik kedua-duanya, kita tahan untuk kamrat, dan stangnya kita tarik sama ban. Sekarang kita selah olinya naik apa enggak. Oke, sekarang kita selah dulu. Jadi ini wajib mengecek ya pada saat pembongkaran mesin ya, takutnya setelah kita pasang semua nanti olinya tidak naik. Oke, sekarang oli sudah naik ya, untuk oli normal, untuk pompa oli normal ya. Setelah kita selah olinya naik. Jadi naiknya deras sekali ya. Ini memang harus pengecekan, harus ekstra hati-hati. Kita harus betul-betul mengeceknya ya, supaya setelah kita nanti kita pasang sudah keadaan normal, olinya naik ke atas. Oke sobat semua ya. Oke, sekarang untuk oli sudah naik. Sekarang langkah berikutnya yaitu pemasangan blok ya. Pemasangan bloknya ini yang sudah kita poles atau sudah kita kolter ya, dengan oversize 25. Untuk permukaan kopnya sudah kita asap, kita ratakan. Kita harus perhatikan ya, kita harus rata betul. Masalahnya motor ini pakai radiator ya, harus kita asap, kita ratakan. Oke sobat semua ya, sebelum blok kita pasang, untuk perlu kita perhatikan juga yaitu sebelum kita pasang piston ringnya harus kita cek satu persatu ya, untuk kerenggangan, untuk gapnya itu bersentuhan apa enggak. Kalau memang nanti bersentuhan harus kita remplas ya. Jadi di situ harus tidak boleh bersentuhan. Takutnya nanti kalau bersentuhan nanti setelah memuai dia akan putus. Ya sekitar 0,2 mili jaraknya ya. Oke, kita harus mengeceknya satu persatu. Ini adalah ring piston bilas. Sekarang untuk ring piston kompresinya kita cek sekali. Kita masukkan dalam boring, kita dorong pakai piston supaya rata ya. Jadi kita harus mengeceknya. Kita harus penuh kesabaran ya. Takutnya kalau nanti sampai bersentuhan dan putus, fatal akibatnya. Oke sobat semua ya, ini sudah kita cek kedua-duanya. Untuk gapnya ya tidak ada yang bersentuhan ya, sudah cukup. Oke, langsung kita pasang ring piston oli ya, yang paling bawah kita pasang dulu. Itulah untuk saringan olinya kita pasang dulu. Inilah ring ya, saringan ya, filter oli itu kita pasang dulu. Setelah itu untuk piston ring oli ya, untuk sambungan kita posisikan di bawah saja ya, di bawah saja untuk sambungannya. Oke, setelah itu kita pasang piston ring olinya, kita pasang.
Kita harus hati-hati memasangnya. Oke, kita geser ya, jangan di tengah ya, agak ke tepi, agak berdekatan dengan lubang piston ring piston ya. Di situ jarak 20 derajat. Nanti yang satunya juga di 20 derajat juga. Oke sobat semua ya, nanti setelah ini kita masang piston ring bilas, piston ring yang nomor 2 dari atas ya. Oke, sudah terpasang. Kita atur sekalian untuk gapnya ya. Oke, jadi tidak boleh sejajar. Ini sudah sering kita videokan ya untuk pemasangan piston ringnya. Itu sudah ada di video-video sebelumnya. Sekarang selanjutnya itu piston ring bilas. Ingat di situ ada tanda T ya, tanda T, dan ada tanda nomor oversize 25. Kita posisikan di sebelah atas. Kenapa harus ada tanda di sebelah atas? Ini sebetulnya untuk piston ring ini tidak sama ya. Memang kalau dilihat itu tidak dilihat dari bentuknya, memang seakan-akan sama, padahal itu enggak sama ya bentuknya, sudutnya yang di pojok enggak sama. Cuma kita kalau kita lihat seakan-akan sama. Makanya di pabrik sudah dikasih tanda T ya. Jadi posisinya harus di atas. Yang sudah dikasih tanda posisinya harus di atas. Dan jaraknya pun dari penseker juga 20 derajat. Yang ini adalah piston ring kompresi yang berwarna putih ya. Memang dibuat khusus untuk piston ring yang paling atas yang akan menerima panas pertama. Jadi yang putih di posisi di sebelah atas, dan tanda T-nya juga ada di sebelah atas, dan nomor operasinya juga ada di sebelah atas. Oke, dan kita atur sekalian untuk gapnya ya. Kita atur sekali, jangan sampai sejajar pemasangannya. Jadi 20 derajat dari penseker, yang sebelah juga 20 derajat dari penseker juga, yang bawah juga untuk piston ring olinya. Oke sobat semua ya, itulah cara pemasangan piston ring. Jadi di situ ada tanda in, yang ada di atas ada tanda in ya, tulisan in ya, berarti ada di atas yang menghadap nanti ke manifoldnya, yang ke bawah yang knalpotnya gitu. Oke sobat semua ya, sekarang tinggal kita pasang ke stangnya ya. Oke, untuk pak blok kita pakai pak blok yang lama, yang kita bersihkan, kita cuci pakai sabun. Setelah itu kita sepet pakai pilok. Jadi kita tidak pakai lem ya, kita tidak pakai lem. Jadi pak lama kita bersihkan, kita semprot pakai pilok. Oke sobat semua, sekarang langkah berikutnya yaitu pemasangan piston. Pemasangan piston kita kasih pelumas awal dulu. Jadi kita pasang ke stangnya, kita harus kasih pelumas awal dulu.
Oke sobat semua ya, sekarang untuk pakopnya kita pakai pakop yang lama juga, yang sudah kita bersihkan pakai sabun ya. Sekarang kita tidak pakai lem, kita pakai pilok ya, kita semprot saja pakai pilok, lebih kuat ya, lebih rapi. Oke, sekarang untuk kopnya ya, untuk kopnya kita sekur klep dulu ya, kita sekur dulu biar rapat sekalian ya, biar kompresinya nanti bagus. Oke, sekarang kita sekur dulu. Oke sobat semua ya, sekarang untuk kopnya sudah kita sekur, sekarang langsung kita pasang ya. Ini sudah kita sekur tadi, setelah penggantian seal klepnya sudah kita ganti, sekarang kita rakit langsung di bloknya. Oke sobat semua ya, sebelum untuk kampret kita paskan ya, sekarang untuk tanda yang ada di noken as, tanda topnya itu ada tonjolan itu kita harus posisikan di depan lurus sama baut ya. Nah di situ nanti pemasangan kampretnya kita posisikan tonjolan noken as ada di depan. Oke, sekarang untuk tanda yang ada di magnet, di situ ada coakan di kipas ya, di kipas itu harus kita luruskan sama tonjolan yang ada di kalternya, kita luruskan. Itu berarti bertanda sudah posisi piston ada di TMA, titik mati atas. Sekarang tinggal ngatur gigi kampretnya ya, kita atur gigi kampretnya, diposisikan. Pastikan untuk tonjolan yang ada di noken as tadi posisi ada di atas. Sekarang kita tinggal meluruskan gigi timingnya, kita harus luruskan ya. Untuk di magnet jangan sampai berubah, kita paskan untuk gigi timing. Setelah kita masuk di noken asnya, pastikan tonjolan berada di atas, berarti ini sudah tepat untuk gigi timingnya. Itu cara pemasangan gigi timing ya. Jadi saya ulangi lagi ya, jadi coakan yang ada di kipas itu kita luruskan sama tonjolan yang ada di kalter ya. Sedangkan untuk noken asnya yang ada tonjolan di atas itu harus lurus dengan kopnya yang ada di baut itu, baut penahan noken as kita harus luruskan ya, berarti ini sudah tepat gitu. Oke sobat semua ya, jadi sebelum kita mengencangkan baut gigi timing, alangkah baiknya untuk tensionernya ini kita pasang dulu, soalnya ini masih posisi kampret keadaan kendor, belum ketekan oleh tensioner. Jadi kalau kita mengencangkan sebelum tensioner terpasang, maka nanti khawatir untuk topnya akan meloncat karena posisi kampret masih keadaan kendor. Oke sobat semua ya, jadi sebelum kita mengencangkan baut gigi timing, alangkah baiknya kita pasang tensioner dulu dengan cara bautnya kita siapkan. Langsung untuk yang baut tengah kita putar ke kanan ya, ke kanan.
biar nanti masuk sampai rata sama bloknya. Jangan langsung kita baut, namun kita putar untuk obeng yang tengah di tensioner, kita putar searah jarum jam. Setelah itu maka rumah tensioner akan masuk ke bawah ya, nanti ya akan masuk ke bawah, dia akan menempel ke bloknya. Itu cara pemasangan tensioner. Jangan langsung kita baut, kalau langsung kita baut nanti bisa patah tensionernya. Jadi sebelum kita kencangkan kedua baut dari tensioner tersebut, maka kita harus memutar baut yang tengah ya, searah jarum jam kita putar sampai tensioner notok ke bawah. Nah gitu. Setelah itu baut yang dua baru kita kencangkan. Oke sobat semua ya, sekarang untuk topnya sudah ya, tonjonnya sudah posisi di atas. Sekarang sudah kita kencangkan ya. Oke sobat semua ya, sekarang untuk konten Pak sampean. Duh, nyek wong. Ayo. Iya. Iya Pak, iya. Wis kok mari kok sore ya mari. Pemiliknya ini. Kapan selesai, Pak? Iya, tahu dah. Oke sobat semua ya, sekarang untuk perakitan sudah selesai. Sekarang tinggal menaikkan bodinya ya. Ayo diunggahno sik. Ini orang sudah nunggu. Ya insya Allah nanti sore selesai ya. Ayo diunggahno sik. Oke, sekarang kita naikkan dulu untuk sesinya ke mesinnya ya. Oke sobatku ya, sekarang sudah terpasang semua. Oke, kabel-kabel sudah terpasang semua. Sekarang langsung kita hidupin ya. Mudah-mudahan lancar untuk olinya. Oke sobat, langsung kita hidupin sekarang ya. Ini sudah hidup. Untuk oli ya cukup ya. Udah bisa naik. Tuh lihat di lubang oli sebelah tindar. Oh no, coba semua ya. Sekarang sudah untuk suara sudah halus. Untuk kondisi oli sudah naik. Oke sobat semua ya, sekarang sudah terpasang. Ini sudah habis dicoba ya, habis dicoba jalan. Sekarang untuk hasilnya sudah bersih ya, sudah halus. Sekarang coba langsung kita hidupin lagi. Oke, sekarang untuk gasnya sudah ringan. Untuk kondisi suara sudah halus ya, karena ini piston sudah baru sama kamrat sudah baru, dan juga sudah tidak berasap.
Oke sobat semua ya, untuk gasnya sudah ringan, sudah enak ya. Oke sobat, dimanapun Anda berada, jadi memang motor ini tadinya untuk piston bunyi, berutang sudah bunyi, kata orangnya kehabisan air radiator, jadi untuk piston bunyi diserahkan kepada kita untuk supaya dibongkar dan diganti pistonnya. Sekarang untuk penggantian piston sama kamrat ya sudah selesai. Oke sobat semua ya, jadi kesimpulannya adalah motor ini tadinya pistonnya bunyi ya, bunyi, terus kita ganti pistonnya, terus ganti kamratnya. Sekarang sudah selesai, untuk suara sudah halus ya. Oke, sekarang tinggal masang dek-deknya ya, sama kempolannya ya. Ini sudah dijebak jalan tadi, tinggal pasang, tinggal melengkapi dek-deknya sama koper depannya. Oke sobat semua ya, mungkin sampai di sini pembahasan tentang perbaikan Vario 125 yang tadinya pistonnya bunyi sama kamera diganti. Oke, sampai di sini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa tombol subscribe, like dan komen di kolom komentar. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sampai jumpa.